Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Sini kami sebagai kelompok 6 beranggotakan Inyoman Rai Mediantara dan saya sendiri Iko Mas Wardana. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi hukum HOM. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Di sini, sebelum memasuki materi yang lebih dalam tentang hukum HOM, ada beberapa materi yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Yang dimana yang pertama itu yang biasanya 3 pilar yang menyangkut tentang hukum HOM. Nah, di sini yang pertama itu ada tegangan listrik. Di mana tegangan listrik merupakan beda potensial antara dua titik. Nah, di mana tegangan listrik dibangkitkan dari pembangkit listrik, dikenal berbagai klasifikasi jenis tegangan, yaitu tegangan sangat rendah, tegangan rendah, dan lain-lain. Yang kedua, ada arus listrik dengan simbol I, yaitu sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari suatu titik ke titik lainnya dalam satu rangkaian tiap satuan waktu. Arus listrik juga terjadi akibat adanya beda potensial atau tegangan pada media pengantar antara dua titik. Dan yang terakhir ada hambatan listrik atau R. Nah, hambatan listrik di sini adalah perbandingan antara tegangan listrik dari satu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Baik. Setelah itu kita masuk ke hukum Ohm. Nah, di sini bunyi hukum Ohm, yaitu kuat arus yang mengalir pada suatu pengantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung pengantar itu dengan syarat suhunya konstan atau tetap. Nah, kalian bisa lihat di sini pada segitiga dengan yang di tengahnya bersih V, I, dan R ini. Nah, di sini V di atas ini bisa disebut juga sebagai beda potensial atau tegangan. Nah, sedangkan R di bawah yaitu hambatan dan I arus listrik. Di sini kita bisa rangkai rumus ini, kita bisa jadikan ini sebagai rumus-rumus. Nah, yang pertama itu dimana P sama dengan I kali R, yang dimana itu merupakan rumus untuk mencari beda potensial atau tegangan listrik. Sedangkan yang berarti di sini untuk mencari beda potensial, maka beda potensial itu berbanding lurus dengan arus listrik, di mana semakin besar arus listriknya, maka semakin besar juga tegangannya. Seperti itu. Yang kedua ada I sama dengan V per R, di mana arus listrik sama dengan tegangan per hambatan, di mana semakin besar hambatan yang ada pada suatu rangkaian listrik, maka arus yang mengalir ke sana pun akan semakin kecil. Yang terakhir ada R sama dengan V per I, di mana hambatan sama dengan tegangan per arus listrik. Di mana jika semakin besar arus listrik yang ada pada rangkaian listrik tersebut, maka hambatannya akan semakin kecil. Begitu pula jika semakin besar tegangannya, maka bisa juga semakin besar hambatannya. Seperti itu. Baik, untuk contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa ambil dari adanya sungai yang diarusi oleh air. Nah, di mana semakin datar permukaan sungai tersebut, maka arus yang mengalir pada suatu sungai tersebut akan semakin kecil. Sedangkan jika semakin miring permukaan sungai tersebut, maka arus listrik tersebut, arus yang mengalir pada air tersebut akan semakin deras, seperti itu. Akan melanjutkan presentasi mengenai sejarah hukum Ohm. Yang pertama, sejarahnya. Nama Ohm diambil dari seorang ahli fisika dan matematik Jerman, Georgen Simon Ohm, pada tahun 1787 sampai dengan 1854, seorang fisikawan dari Jerman pada tahun 1787 sampai dengan 1854, dan dipublikasikan pada sebuah paper yang berjudul tentang galvanic circuit investigation mathematically pada tahun 1827 yang membuat teori ini. Percobaan. Yang pertama, bila hambatan tetap
Arus dalam setiap rangkaian akan berbanding langsung dengan tegangan. Bila tegangan bertambah, maka arus pun bertambah. Dan bila tegangan berkurang, maka asupan berkurang. Yang kedua, bila tegangan tetap, maka arus dalam rangkaian menjadi berbanding terbalik terhadap rangkaian itu. Bila hambatan bertambah, maka arus berkurang, dan bila hambatan berkurang, maka arus bertambah. Alat. Yang pertama, ampermeter. Ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik yang ada dalam rangkaian tertutup. Ampermeter biasanya dipasang berderet dengan elemen listrik. Cara menggunakannya adalah dengan menyisipkan ampermeter secara langsung ke rangkaian. 2. Resistor. Resistor merupakan komponen elektronik yang memiliki 2 pin dan didesain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Resistor mempunyai nilai resistansi tahanan tertentu yang dapat memproduksi tegangan listrik di antara kedua pin, di mana nilai tegangan terdapat resistansi tersebut berbanding lurus dengan arus yang mengikat. Voltmeter. Voltmeter adalah alat atau perkakas untuk mengukur besar tegangan listrik secara paralel terhadap letak komponen yang diukur dalam rangkaian. Alat ini terdiri dari 3 buah lempeng tembaga yang terpasang pada sebuah bakelite yang dirangkai dalam sebuah tabung kaca atau plastik. Lampu. Lampu adalah sebuah peranti yang menghasilkan cahaya. Kata lampu dapat juga berarti bola lampu. Lampu pertama kali ditemukan oleh Sir Joseph William Swan. Lihat pencahayaan untuk membahas lebih lanjutnya. Kabel. Kabel penghubung. Kabel penghubung berfungsi untuk menghubungkan arus listrik. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, kita lanjut pada permasalahan yang sering kita hadapi pada kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada suatu ketika lampu kita kadang-kadang menyala dengan terang dan kadang-kadang menyala dengan redup. Nah, mengapa hal ini terjadi? Kita langsung saja ke pembahasannya. Di mana? Nah, apabila pada lampu tersebut tertulis 220 volt per 40 watt, nah maka lampu dapat menyala dengan baik pada tegangan 220 volt dan kuat arus yang mengalir pada lampu tersebut sebesar 0,18 ampere. Nah, 0,18 ampere ini bisa kita cari pada rumus tadi, di mana I sama dengan P per R. Nah, seperti itu. Nah, jika tiba-tiba tegangannya naik lebih dari 220 volt, nah sedangkan hambatan lampu tersebut tetap, maka kuat arus yang mengalir pada lampu tersebut menjadi lebih besar dari 0,18 ampere. Nah, akibat dari hal tersebut mengakibatkan lampu tersebut akan semakin terang. Nah, dan sebaliknya, jika tiba-tiba tegangannya turun kurang dari 220 volt, maka lampu tersebut akan menjadi redup. Nah, sekian. Nah, lanjut ke contoh permasalahan yang kedua. Dan di sini kita akan mencari hambatan pada suatu rangkaian listrik. Nah, di mana pada rangkaian listrik terlihat pada voltmeter terbaca 3 volt, sedangkan pada amperemeter terbaca 2 miliampere. Nah, di sini sebelum kita masuk ke penyelesaiannya, kita ubah dulu arus listriknya menjadi satuannya dengan ampere. Yang tadi masih miliampere, di mana 2 miliampere itu sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 ampere. Nah, baru kita lanjut. Di mana pada rumus pertama, sudah kita jelaskan tadi, yaitu P sama dengan I kali R. Nah, kita ubah menjadi R sama dengan P kali I. Langsung kita masukkan, di mana tegangannya itu adalah 3 volt per arus listriknya 2 kali 10 pangkat minus 3. Kita dapatkan hambatannya, yaitu 1,5 ohm atau omega. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami sebelumnya. Di sini kami mohon maaf sebesar-besarnya
Apabila ada kesalahan kata, kami ucapkan terima kasih.